Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Puji syukur kembali kita perbaharui kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Bapak Ibu semuanya, Ustaz-ustazah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mau sharing tentang guru di sekolah Islam terpadu dengan judul "Untuk apa kita berada di sini?" Untuk apa kita berada di sini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Harus kita dapatkan jawabannya agar kita bisa kemudian dengan pasti untuk melakukan sebuah keyakinan, memantaskan diri kita, memantapkan keyakinan kita. Ya, untuk apa kita berada di sini? Bagi guru ya, terutama untuk guru atau karyawan atau pegawai yang ada di sekolah Islam terpadu. Ya, dimanapun sekolah Islam terpadu dimanapun. Bapak Ibu yang berbahagia, saudara semuanya, setidaknya kita bisa mendapatkan 5 gitu ya, alasan atau 5 misi atau 5 tujuan kita berada di sekolah Islam terpadu. Setidaknya menurut pendapat kami ada 5, namun tentu saja ini tidak sesuatu yang mutlak. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa kita diskusikan. Tetapi setidaknya apa sih tujuan kita berada di sekolah Islam terpadu ini? Untuk apa kita berada di sini? Apa alasan kita berada di sini? Apakah kita di sini hanya sekedar untuk bekerja, untuk kemudian mendapatkan gaji setiap bulannya, kemudian ya sekedar itu kita bekerja dan kemudian mendapatkan, apakah hanya sampai di situ? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah dan kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh.
Baik, Ustaz-Ustazah semuanya, inilah 5 alasan yang bisa saya tampilkan, 5 misi kita di sekolah Islam terpadu. Ustaz-Ustazah semuanya, ini tentu harus menjadi dasar bagi kita, harus menjadi fondasi bagi kita ketika kita berada di sebuah sekolah Islam. Sekolah Islam, karena ini membawa misi Islam, membawa misi peradaban, ya, membawa misi ilahiyah, membawa misi dakwah, membawa misi dan yang lain-lainnya. Jadi sekolah Islam terpadu tentu mencakup semua hal-hal yang kita sebutkan. Ada misi dakwahnya, ada misi ketuhanannya, tauhidnya, ada misi ibadahnya, kemudian ada misi akhlaknya, ada misi yang lain-lainnya. Nah, tidaknya ini yang ingin kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini, agar kita semakin kokoh dan semakin bisa membuat kedudukan kita di sekolah Islam itu semakin kuat. Saudara semuanya, Bapak Ibu yang mendengarkan, tujuan pertama kita berada di sekolah Islam terpadu itu hendaknya adalah nasrul fiqh. Ya, nasrul fiqh, yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam sebagai penyebar nilai-nilai Islam. Jadi keberadaan kita di sekolah Islam terpadu itu adalah keberadaan kita menyebarkan nilai-nilai Islam kepada semua orang yang ada di wilayah kita itu. Baik itu siswanya, kemudian orang tuanya, kemudian masyarakatnya, semuanya harus kita menjadi orang-orang yang bisa menyebarkan nilai-nilai Islam. Dan salah satu bentuk penyebaran nilai-nilai Islam itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkannya dalam bentuk perilaku dan akhlak. Akhlak yang Islami, perilaku yang Islami, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Islam itu yang harus kita senantiasa terapkan di dalam kita melaksanakan atau menyebarkan nilai-nilai Islam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Nah ini ustaz-ustaz semuanya, salah satu misi utama kita ketika kita berada di sekolah Islam terpadu itu adalah bagaimana kita menyebarkan nilai-nilai Islam. Menyebarkan nilai-nilai Islam. Secara konsepnya seperti ini, bahwa setiap proses, aktivitas, dan pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh guru, siswa, semuanya itu dalam proses mendidik anak, berinteraksi dengan anak, berkomunikasi dengan orang tua dan sama guru, itu semuanya berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Ini yang disebut bagaimana kita menegakkan atau menyebarkan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian ini hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan dalam bagaimana upaya kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Pertama, ya kita harus senantiasa meluruskan niat dan tujuan kita dalam bekerja agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Wah, guru, semuanya kita harus meluruskan niat kita, tujuan kita untuk bekerja di dalam
lembaga ini. Bahwa kita bekerja di sini tujuannya adalah agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mendapatkan janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan dengan ikhlas dan dengan niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Dan saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Syukro Muhab bahwa sesungguhnya guru-guru di sekolah Islam terpadu ini itu kalau dinilai secara materi itu sangat tinggi, kata beliau. Sangat tinggi nilainya. Karena begitu besar pekerjaan yang harus mereka lakukan. Begitu banyak, begitu besar. Maka nilai yang besar ini harus kita dapatkan. Dan mungkin belum sepenuhnya kita dapatkan di dunia, kata beliau. Dan insya Allah nanti akan kita dapatkan di akhirat. Ya, ganjaran materinya. Ditambah lagi kalau kita kemudian bekerja dengan ikhlas, dengan niat yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan dua kali mendapatkan keuntungan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga keuntungan materi. Nah, ini yang kedua, jadi seperti itu ya. Bagaimana setiap aktivitas dan pekerjaan kita itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas dan pekerjaan kita itu diniatkan ibadah. Kita pergi bekerja itu niatkan untuk beribadah, mendidik anak, mengajar di kelas, kemudian bersosialisasi, mengerjakan tugas-tugas kita, semuanya itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berusaha menerapkan perilaku dan akhlak Islami dalam setiap aktivitas. Ya, ini kita harus menjadi teladan bagi anak didik dan orang tua kita. Kita harus bisa menjadi teladan, harus menerapkan perilaku yang Islami. Berpakaian, mulai dari berpakaian. Kalau yang ustazahnya tentu berpakaian hijab yang syar'i, yang menutup jilbabnya menutupi dengan baik gitu ya, menutupi tubuhnya dengan baik. Kemudian harus menjaga adab-adab akhlak yang mencerminkan bahwa kita sebagai seorang guru di sekolah Islam. Kemudian berikutnya yang sangat penting adalah bahwa kita harus selalu mengaitkan setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu dengan nilai-nilai Islam. Ya, selalu mengaitkan setiap proses pembelajaran di kelas dengan nilai-nilai Islam. Saya selalu mencontohkan kepada guru-guru kalau misalnya kita mengajar matematika misalnya tentang kubus. Nah, apa contoh yang bisa kita berikan kepada siswa kita tentang matematika, tentunya belajar kubus. Misalnya menghitung volume kubus atau menghitung luas kubus. Apa yang bisa kita contohkan? Maka yang harus kita contohkan adalah kita mencontohkan kubus itu contohnya adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah itu kubus. Nah, kita bisa mencontohkan ini Ka'bah. Nah, Ka'bah ini contoh kubus. Jadi sama panjang, tinggi, dan lebarnya. Silakan bisa dihitung panjangnya berapa, kemudian tinggi dan luasnya. Tapi yang sangat penting adalah kita bisa mengaitkan pembelajaran ini dengan nilai-nilai nantinya. Kita bisa bercerita tentang Ka'bah. Ka'bah itu berada di mana? Ka'bah itu berada di
kota mana, dan apa yang bisa kita, apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Ka'bah ini. Ada kisah Nabi Ibrahim, kemudian tawaf, umroh, dan seterusnya. Sehingga ini nanti akan memotivasi siswa dan juga anak didik kita untuk mereka tahu dengan sejarah-sejarah seperti itu dan nilai-nilai yang mereka bisa ambil, sehingga mereka juga terniat, mereka ingin umroh, mereka ingin naik haji, mereka ingin pergi ke Makkah, mereka ingin melihat Ka'bah, seterusnya. Nah, ini kan proses pembelajaran matematika. Ini kan matematika tadi pelajarannya, tapi nilai-nilai Islam itu tidak boleh kita hilangkan. Ini yang penting sebenarnya. Yang contoh-contoh lain banyak, contoh-contoh lain bisa kita lakukan. Pembelajaran-pembelajaran itu semuanya bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Bisa kita kaitkan dengan Islam. Baik, berikutnya tentu saja kita harus berusaha menggiring peserta didik dan orang tua agar senantiasa menerapkan ajaran Islam yang baik. Ya. Kita senantiasa berupaya untuk menggiring peserta didik kita atau juga orang tua untuk senantiasa menerapkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Ini tugas kita. Inilah tugas misi dakwah. Misi dakwah. Bagaimana mengajak mereka untuk menerapkan ajaran Islam di dalam kehidupannya. Menerapkan ajaran Islam di dalam kehidupannya. Nah, inilah misi dakwah kita. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana menjaga ibadah harian sebagai bekal bagi kita seorang guru di sekolah Islam. Menjaga ibadah harian kita, menjaga tilawah Quran kita, menjaga sholat fardu, sholat sunat, puasa, zikir maksurat, kemudian istighfar, dan seterusnya. Ini harus kita jaga sebagai bekal kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita atau dalam aktivitas kita di dalam seharian. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi orang yang tekor gitu ya. Tekor maksudnya orang-orang yang kemudian terus memberikan, tetapi modal yang kita miliki kurang gitu ya. Sehingga menjadi tekor. Kita harus terus mencontohkan, menyampaikan tentang konsep-konsep Islam, tapi kemudian secara ruh kita kurang gitu ya. Maka ini tidak boleh terjadi. Berikutnya juga menjaga sikap, perilaku, perkataan selalu dalam koridor Islam, yang jelas ya. Kemudian dalam pembelajaran menerapkan konsep terpadu, kita harus hubungkan selalu dengan nilai-nilai Islam. Jadi sudah kita bahas gitu ya, bagaimana kita menerapkan konsep terpadu, Islam terpadu. Islam itu kafah, Islam itu ya syamil, mutakamil. Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Sehingga ya tidak ada di dalam aktivitas dan kehidupan kita ini yang tidak terhubung atau yang tidak diatur dengan nilai-nilai Islam. Kemudian berikutnya yang sangat penting adalah itu terus-menerus berusaha memperbaiki diri dengan tarbiyah, dengan pembinaan-pembinaan. Kita harus terus memperbaiki diri kita dengan pembinaan-pembinaan diri, dengan pengajian-pengajian, dengan tarbiyah, dengan pertemuan-pertemuan rutinitas kita. Ustazah semuanya yang dirahmati Allah SWT itu misi pertama yang harus menjadi perhatian bagi kita dalam kita berada di sebuah lembaga atau wajihah di sekolah Islam. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu misi kita adalah tanmiyatul kafa'ah. Itu menumbuhkan atau mengembangkan potensi diri kita. Ya, keberadaan kita tentu harus kita lakukan pengembangan potensi atau kapasitas, mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus bisa menjadi orang-orang yang banyak membaca,
kemudian menjadi pembelajar yang cepat, kemudian ya dengan pelatihan-pelatihan, kursus, webinar. Sekarang yang lebih tren kan webinar gitu ya, webinar. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya online gitu ya. Sifatnya online yang banyak ya, pelatihan-pelatihan. Ini bisa untuk dalam rangka mengembangkan potensi. Apalagi di zaman sekarang yang kondisi pembelajaran dilakukan jarak jauh, secara online, maka tentu guru harus bisa mengembangkan potensinya. Yang belum bisa buat video pembelajaran misalnya kan tentu harus belajar. Yang belum bisa mengupload video di YouTube tentu harus belajar gitu. Harus belajar kita bagaimana mengupload video di YouTube. Gitu. Ini jangan sampai tidak tahu gitu kan. Atau membuat Google Classroom harus tahu gitu ya. Nah, jangan sampai kita tak tahu apa itu email, ya kan? Kan ada lucu. Bagaimana cara membuat Google Classroom kalau email tidak ada, gitu kan? Misalnya, kan? Nah ini harus jadi apa kita? Ini mengembangkan potensi kita dalam di apa? Dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan, mengembangkan peserta didik kita. Jadi ini dalam rangka kita untuk ya, menghasilkan karya ataupun hasil yang maksimal, insya Allah. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh beberapa yang contoh-contoh ya bagaimana kita mengembangkan potensi ya. Online workshop, kemudian webinar-webinar yang dilaksanakan gitu ya. Bagaimana membuat video pembelajaran dan seterusnya. Banyak yang bisa kita lakukan, mengembangkan potensi. Ini peluang-peluang bagi kita untuk terus berusaha belajar dan terus belajar agar kita bisa mengembangkan. Berikutnya yang ketiga itu adalah untuk pemenuhan kehidupan, pemenuhan penghasilan kita. Tentu ini keberadaan kita tentu itu adalah bagian dari upaya kita untuk menafkahi keluarga, untuk menghidupi kehidupan kita. Gitu ya. Ini jelas gitu ya. Dan tentu saja konsep ini tentu sesuai dengan bahwa kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan maisha dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setelah kita bekerja diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional, maka tentu saja lembaga, sekolah, atau yayasan akan memberikan imbalan yang kita terima. Itu jelas. Insya Allah. Yang penting kita niatkan ibadah kepada Allah SWT dan bekerja secara sungguh dan profesional, maka tentu saja imbalan materi atau materi itu akan diberikan. Baik, berikutnya yang keempat itu adalah kuah dogito. Kuah dogito ini bagaimana kita membangun ketokohan dalam dakwah, di dalam keberadaan kita di sekolah Islam ini, tentu kita harus bisa menjadi tokoh, menjadi teladan bagi masyarakat juga. Gitu ya. Ini adalah guru di sekolah Islam, misalnya kan, guru di sekolah Islam di Askia misalnya kan. Nah, itu harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Gitu. Ini yang harus kita inginkan, harus bisa menjadi tokoh. Bahwa ketika orang berbicara tentang guru Islam, guru sekolah Islam, maka orang kita belajar ke Askia misalnya, seperti itu ya. Atau ketika orang ingin studi banding, maka ya silakan datang ke Askia misalnya. Seperti itu. Ini bukan promosi ini ya. Ya,
Seperti itu ya, bagaimana kita membangun ketokohan lewat keteladanan-keteladanan yang kita lakukan. Ya termasuk keteladanan untuk ketokohan itu terutama tuh dimulai dari sekolah. Sekolah kita, dari lingkungan terkecil kita. Ya, dari sekolah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, insya Allah. Baik, kemudian yang terakhir, ya misi yang terakhir kita di sekolah Islam itu yang harus kita tanamkan adalah kita harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita harus bisa menjadi apa namanya? Ya punya pengaruh dan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang elitis, orang yang eksklusif, yang terpisah dari masyarakat. Justru keberadaan kita itu harus menjadi semacam pengayom bagi masyarakat di sekitarnya. Kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa memberikan nilai-nilai gitu ya pada masyarakat sekitar kita. Itu harus kita lakukan. Nah, ini beberapa yang contoh yang kita lakukan. Ini satu contoh saja. Kita mencoba untuk bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat ya melalui pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan, pembagian sembako kepada masyarakat di sekitar, kemudian memberikan zakat kita. Ya, ini bagian dari kita ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Ustaz-Ustazah semuanya, barangkali itu yang bisa kita sharing pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan tema untuk apa kita berada di sini. Jadi inilah 5 alasan kita berada di sekolah Islam. Inilah 5 alasan kita berada di sekolah Islam. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan potensi diri kita. Yang ketiga itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, penghasilan kita. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana kita membangun basis ketokohan kita melalui keteladanan kita. Dan kemudian yang kelima, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus ya barangkali saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.